Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang overview dan siklus akuntansi pemerintah pusat. Kelompok 7 terdiri atas Dwi Rizatul Azizah, Nesya Faradila Siregar, Rivaldo Seldi Asprila, Rofikoh, Syafa Salomajida, dan Zahra Aulia Jannah. Pada pertemuan pertama, kita telah membahas tentang sistem akuntansi pemerintah pusat. SAI, Sistem Akuntansi Instansi, terdiri dari Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang. SABUN, Sistem Akuntansi BUN, terdiri dari SIAP, SAUP, SIKUBAH, SAIP, SAPPP, SATD, SABS, SABL, SATK, dan SAPBL. Alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Laporan keuangan SAI dihasilkan dan dilaporkan secara berjenjang dimulai dari Satker, Kanwil, Eselon 1 sampai dengan KL, yang mana akan menghasilkan LKKL. Laporan keuangan SABUN, masing-masing subsistem dari SABUN tersebut menghasilkan laporan keuangan sendiri-sendiri. Laporan keuangan dari masing-masing subsistem akan dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan BUN. Kedua laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasi menjadi LKPP, yang mana terdiri atas 7 laporan keuangan. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. Pada pertemuan kedua, kita telah membahas tentang laporan keuangan pemerintah pusat yang merupakan konsolidasi antara LKKL, output dari SAI, dengan LKBUN, output dari SABUN. Pertama, laporan pelaksanaan anggaran berbasis kas terdiri atas LRA dan LPSAL. Kedua, laporan finansial berbasis akrual, kecuali pada LAK dan CHLK, terdiri atas LO, LPE, neraca, LAK, dan CALK. Laporan realisasi anggaran atau LRA secara garis besar menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan. Laporan perubahan SAL atau LP-SAL menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan SAL. Laporan operasional menyajikan informasi tentang pendapatan, beban, dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Laporan perubahan ekuitas atau LPE adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan arus kas atau LAK menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Catatan atas laporan keuangan atau CALK menyajikan informasi tentang penjelasan akun-akun dalam laporan keuangan. Opini audit atas LKPP, LKKL, dan LKBUN. 1. Wajar tanpa pengecualian. WTP atau Unqualified Opinion, yaitu sistem pengendalian internal memadai, tidak ada salah saji yang material pada pos-pos laporan keuangan, dan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai SAP. 2. Wajar dengan pengecualian WDP atau Qualified Opinion, yaitu sistem pengendalian internal memadai, dan ada salah saji di beberapa pos laporan keuangan. 3. Tidak menyatakan pendapat, TMP atau disclaimer, yaitu ada nilai yang material yang tidak dapat diyakini, ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen, dan auditor tidak punya cukup bukti. 4. Tidak wajar, TW atau adverse, yaitu sistem pengendalian internal tidak memadai, terdapat salah saji di banyak pos laporan keuangan, dan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Pada pertemuan ketiga, kita telah membahas tentang akuntansi anggaran dan pendapatan. Akuntansi anggaran merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut, atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Fungsi anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik,
sebagai target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan, sebagai landasan pengendalian, sebagai landasan penilaian kinerja, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Jurnal Standar Anggaran menggunakan mekanisme single entry tidak dimaksudkan dalam rangka penyusunan dan pelaporan LK yang bertujuan umum untuk tujuan manajemen yaitu pengendalian nilai pagu dan realisasi anggaran secara manajerial, mencatat APBN, APBNP, DIPA, dan komitmen belanja. Khusus untuk komitmen belanja dan pengeluaran pembiayaan menggunakan dua mekanisme yaitu single entry dan double entry. Akuntansi pendapatan. Pendapatan LRA yaitu semua penerimaan kas umum negara yang menambah sal dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan pendapatan LO yaitu hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Klasifikasi pendapatan pemerintah pusat. 1. Pendapatan pajak. Dipungut oleh Kementerian Keuangan dan merupakan kontribusi wajib. Sebagai contoh adalah PPh, PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, cukai, bea masuk atau keluar, dan sebagainya. Kedua, PNBP dipungut oleh KL dan BUN dan merupakan kontribusi atas barang atau jasa dari pemerintah. Sebagai contoh adalah perizinan, layanan, eksploitasi SDA, investasi dan pemanfaatan aset, dan sebagainya. 3. Hibah. Kriterianya adalah berasal dari pemerintah, badan atau lembaga asing, internasional, dalam negeri, atau perorangan. Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah, tidak ada timbal balik atau balasan secara langsung dari penerima hibah kepada pemberi hibah, dan dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara penerima dan pemberi hibah. Jenis hibah adalah hibah yang direncanakan yang dikelola oleh BUN dan hibah langsung dikelola oleh KL. Pada pertemuan keempat, kita telah membahas tentang akuntansi beban dan belanja. Pengertian akuntansi beban dan belanja. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi, potensi jasa, biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau RKUN yang mengurangi saldo anggaran lebih atau SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pengakuan beban. Beban diakui saat terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadinya konsumsi aset, dan timbulnya kewajiban. Klasifikasi beban, ada beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban transfer, beban lain-lain, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban penyisihan piutang tak tertagih. Pengakuan belanja. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUN atau pengesahan dari BUN atau kuasa BUN. Pengembalian belanja pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan pengembalian belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam LRA. Klasifikasi belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Penyajian dan pengungkapan. Beban yaitu pada laporan operasional dan penjelasan diungkapkan dalam CLK. Belanja yaitu pada LRA sebagai pengeluaran negara, LAK, dan CLK memudahkan mendapatkan informasi. Pada pertemuan kelima, kita telah membahas tentang akuntansi kas dan setara kas. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam membiayai kegiatannya. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid dan siap dikonversi menjadi kas dan bebas dari risiko perubahan yang signifikan karena memiliki waktu jatuh tempo kurang dari 3 bulan sejak tanggal perolehan. Jenis kas dan setara kas.
Kas dan setara kas di Kementerian Lembaga. 1. Kas di bendahara penerimaan diperoleh dari dana pihak ketiga dan utang pajak bendahara penerimaan yang belum distor. 2. Kas di bendahara pengeluaran diperoleh dari PPh dan PPN yang belum distor dan utang kepada pihak ketiga. 3. Kas pada BLU diperoleh dari penerimaan pendapatan BLU yang belum disahkan KPPN dan kas dari Bank BLU yang sudah disahkan KPPN. 4. Kas lainnya yang dikelola KL. Diperoleh dari kas dari hibah langsung KL, pendapatan bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan lain-lain. Kas dan setara kas di bendahara umum negara. Sebagai contoh adalah kerangka umum dari SIAP. Dapat dilihat pada bagian berikut. Pada pertemuan ke-6, kita telah membahas tentang akuntansi piutang dan persediaan. Akuntansi piutang KL. Piutang adalah uang atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang yang diharapkan dapat diterima di masa yang akan datang. Piutang jangka pendek adalah piutang yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu 12 bulan atau kurang sejak terjadinya. Jenis-jenis piutang jangka pendek. A. Yang berasal dari pungutan pendapatan negara yaitu piutang pajak dan piutang PNBP. B. Yang berasal dari perikatan yaitu bagian lancar pinjaman kepada perusahaan negara atau perusahaan daerah atau lembaga internasional dan piutang kemitraan dan lain-lain. C. Yang berasal dari tuntutan ganti rugi, yaitu bagian lancar tuntutan perbendaharaan dan bagian lancar tuntutan ganti rugi. D. Yang timbul karena sebab lainnya atau piutang lainnya, yaitu piutang kelebihan transfer, piutang atas bagian laba BUMN atau BUMD. Akuntansi persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang dan perlengkapan yang mendukung kegiatan operasi pemerintah dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jenis-jenis persediaan. A. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam operasi, misal barang habis pakai seperti ATK, bahan untuk pemeliharaan, dan lain-lain. Barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa. B. Bahan atau perlengkapan yang dipakai dalam proses produksi sendiri, misal bahan baku pembuatan alat pertanian. C. Barang dalam proses produksi dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misal alat pertanian setengah jadi. D. Barang yang disimpan untuk dijual, diserahkan kepada masyarakat, misal tanah dan bangunan. Tahapan siklus akuntansi pemerintah pusat. 1. Tahap identifikasi transaksi keuangan pemerintah, yaitu mengidentifikasi transaksi keuangan. 2. Tahap pencatatan, pengukuran, dan pengklasifikasian bukti transaksi keuangan, yaitu transaksi keuangan dicatat dan diukur sebesar nilai hasil identifikasi, serta diklasifikasikan transaksinya menggunakan akun yang ada di bagian akun standar atau BAS. 3. Tahap penyusunan ikhtisar laporan keuangan, yaitu menyiapkan dan menyusun buku besar. 4. Tahap penyusunan laporan keuangan, yaitu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Terima kasih.